Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang masih kita rasakan, di mana di luar sana masih banyak saudara-saudara seiman kita, mereka sehat namun tidak sempat, adapun yang sempat namun tidak sehat. Maka kenikmatan yang sering kali kita abaikan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak manusia melalaikan keduanya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Maka melalui mimbar yang mulia Jumat kali ini, Khatib Al-Faqir ini menasihati diri dan kita semua untuk senantiasa menambahkan ketakwaan dari hari ke hari, kita menjalani usia yang mengantarkan kita semakin dekat dengan ajal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu kewajiban yang kemudian disebut sebagai rukun iman adalah rukun haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji mendapatkan satu pertanyaan dari sahabat, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah berhaji itu kami harus lakukan di setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah masih tidak menjawab. Bertanya lagi yang kedua kali, apakah dalam setiap tahun kami harus melakukan ibadah haji wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian masih diam. Maka begitu pertanyaan yang sama terulang hingga 3 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am lawajab." Kalau saja aku mengatakan iya, maka sungguh ibadah haji akan menjadi wajib bagi setiap mukmin melakukannya setiap tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rifqah, santun, sayangnya kepada umatnya, banyak menahan diri untuk mengatakan iya atau melakukan sesuatu agar sesuatu tersebut tidak menjadi kewajiban yang memberatkan umatnya di belakang hari nanti. Di antara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu di mana para sahabat sedang menunggu menanti Rasulullah akan keluar di malam Ramadan, di malam yang ketiga atau keempat. Masjid tidak muat, masjid sampai luber keluar, jamaah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam hingga datang waktu subuh keesokan harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, la yakhfa alaikum sani'akumul barihah, fima ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sungguh apa yang kalian lakukan tadi malam aku mengetahuinya. Fama mana'ani an akhruja alaikum, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, illa an khasyitu an tufrada alaikum, kecuali aku takut jika keluar lalu melakukan ibadah tersebut di tengah-tengah kalian, maka itu bisa jadi menjadi kewajiban yang kalian kemudian tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui dari wahyu yang Allah berikan, sungguh ada ibadah-ibadah dengan waktu momen tertentu itu lebih mulia dilakukan dengan waktu-waktu lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan waktu Isya itu lebih afdal kalau kita lakukan di malam hari, lebih malam dari waktu yang kita lakukan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, laula an asyqa alaikum la akhartul isya ila lail. Kalau saja aku tidak akan memberatkan kalian, kalau sekiranya yang aku lakukan ini tidak akan memberatkan kalian, maka niscaya aku akan undur salat isya itu ke malam hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh begitu rafiq, sungguh begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi umatnya, sehingga keafdalan satu ibadah Rasulullah tidak lakukan demi memikirkan umatnya yang bisa jadi tidak mampu melaksanakannya. Begitu juga misalnya dengan siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salah. Kalau saja tidak berat bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melakukan siwak di setiap salat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kemudian ibadah terakhir dari rukun Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah Subhanahu wa taala. Haji yang kemudian dilakukan terakhir, pertama dan terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, yang kemudian ibadah ini disebut dengan haji wada'. Haji yang menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat pamit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat terakhir yang menandakan bahwa ajaran Islam telah sempurna. Bahkan terkait dengan ibadah haji wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dua.
Yang pertama, ada ayat yang populer disebut sebagai ayat terakhir Rasulullah terima, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, hari di Haji Wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu ayat bahwa telah sempurna din. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ini pertama. Kemudian hal lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima di ibadah haji wada' adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang terdiri dari 3 surat yang terdiri dari 3 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surat ini sebagai surat terakhir utuh dari awal surat hingga akhirnya. Dan saya yakin insyaallah kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Para sahabat tidak banyak yang tahu maksud dari turunnya surat ini. Pernah seorang sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghadirkan sahabat junior Ibnu Abbas yang kemudian duduk dalam satu majlis dengan sahabat-sahabat senior yang masih disangsikan kehadiran seorang yang masih muda di tengah halakoh atau kumpulan orang-orang yang dewasa. Ingin ditunjukkan kedalaman ilmu sahabat ini kepada sahabat yang lain. Maka dilemparlah satu pertanyaan. Ketika surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya hingga akhir, apa yang kamu katakan? Kata sahabat. Maka seluruhnya kemudian menjawab bahwa ini menandakan kemenangan di akhir periode, di akhir-akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong umat manusia masuk Islam. Maka kemudian pertanyaan dilempar kepada sahabat Ibnu Abbas. Wa ma taqulu fiha ya Ibnu Abbas? Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innaha lanaiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surat ini turun mengabarkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Haji Wada' berselang beberapa bulan hingga Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji begitu kaya dengan hikmah. Namun kemudian yang ingin kita sedikit bahas ulas pada siang ini, moga-moga bermanfaat, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan satu kalimat yang sama di banyak ayat yang terkait ibadah haji. Kalimat takwa. Betul, perintah takwa atau tujuan takwa dalam menjalankan ibadah Ramadan ada. Namun kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat tentang ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menyeru di awal surat Al-Hajj bukan hanya orang mukmin. Allah mengawali surat Al-Hajj dengan kalimat ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum, wahai seluruh manusia, apapun suku, bahasa, bangsa kalian, ya ayyuhan nas taqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian. Alladzi wa ittaqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati la syai'un 'azim. Bahwa sesungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangan bumi, datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang sungguh akan terjadi dan mencengangkan kalian. Maka kalau kita lihat ibadah haji, dia adalah miniatur dari hari kiamat, miniatur dari dibangkitkannya seluruh umat manusia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara fisik begitu orang melakukan ibadah wukuf di Arafah, semuanya dengan pakaian yang sama, tidak ada perbedaan antara pejabat, atasan, bawahan, manajer dengan anak buah, maka seluruhnya dengan pakaian yang sama mengatakan satu kalimat labbaik Allahumma labbaik. Seluruhnya berbondong menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian kita tercengang semata-mata dengan tampilan fisik, begitu jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan dari ayat ini, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat bergengsi. Puluhan tahun, belasan tahun orang mengantri untuk mampu berangkat. Kalau kemudian esensi hakiki dari ibadah haji hilang, maka sungguh sia-sia ibadah haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan dalam hadis lain untuk seseorang dalam ibadah yang dia lakukan, maka apa yang dia dapat dari pahala ibadah ini berbanding lurus dengan apa yang dia fahami. Kalau solat kita 2 rakaat, sujud ruku kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ruh hati kita ini hanya khusyuk untuk gerakan terakhir saja, maka ternyata bisa jadi ibadah solat yang kita lakukan berjumlah banyak rakaatnya, kita hanya mendapatkan 2-3 menit yang kita khusyuk kepada Allah. Maka ibadah orang berilmu itu jauh lebih berkualitas dengan ibadah orang tanpa ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, euforia kemudian jumlah yang banyak bisa mengejutkan kita. Kita yang tidak melakukan ibadah haji bisa kemudian membandingkan harga hewan kurban yang kita beli, harga limusin yang sekian, harga sapi biasa yang sekian, bisa menyebabkan kita membandingkan dengan orang-orang di sekeliling kita yang hanya membawa kambing kurus untuk dikurbankan. Tapi ingat, hal seperti ini pun pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Di saat mereka memotong kurbannya di sekitaran Ka'bah, kemudian yulatikhun al-Ka'bah, mereka cipratkan itu darah ke Ka'bah, merasa dengan besar ukuran hewan kurban yang mereka lakukan, dengan jumlah darah yang mereka keluarkan, ini menentukan pahala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa hakikat dari ibadah, baik itu haji yang salah satunya adalah berkorban, bukan pada berapa berat timbangan kurban yang kita sembelih, bukan pada berapa biaya bergengsi kita berangkat haji reguler ataupun ONH plus. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah ataupun daging hewan yang kalian kurbankan, walakin yanaluhu taqwa. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa ketakwaan itu meningkat, seberapa penghambaan itu semakin hakiki dari seorang manusia kepada Allah Rabbul Izzah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dengan tampilan fisik begitu mampu untuk menyedot perhatian kita, namun esensi dari semua itu adalah ketakwaan. Maka wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menta'zim, mengagungkan satu syariat, syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka mudah-mudahan kita yang tidak berangkat tahun ini, kurban yang kita siapkan untuk kita potong nanti di hari raya kurban, maka sudah terlebih dahulu ketakwaan itulah yang kita tuju, bukan timbangan jumlah hewan kurban yang kita belikan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fausikum wa nafsi bi taqwallahi thaniyatan faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kita semua dengan masuknya hilal Zulhijjah. Kita masuk pada awal 10 hari pertama Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita menyadari keutamaan, fadilah yang ada pada 10 hari pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha, tidaklah ada satu hari-hari di mana amal saleh, perbuatan saleh di situ ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih Allah cintai. Sampai-sampai para sahabat bertanya, apakah ada yang lebih Allah cintai dari jihad wahai Rasulullah? Walal jihadu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan walal jihad, kecuali illa man kharaja fi sabilillah bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bi syai'in minhu. Kecuali orang yang pergi berjihad, kemudian dia dengan harta, dengan nyawanya berkorban, tidak kembali dengan satu pun, artinya syahid.
Maka 10 hari ini adalah amal soleh apapun itu menjadi sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan takbir, tahmid, tahlil yang kita bacakan nanti di akhir di saat 10 hari di tanggal ke-10 Zulhijjah, takbir kita menuju lapangan, itu justru dianjurkan takbir mutlak, takbir kita mengagungkan nama Allah dari hari ini jika hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita hadirkan niatan ketakwaan kita kepada Allah dengan setiap syariat yang kita jalankan. Jangan sampai kita terhenti pada tampilan fisik namun kemudian lupa tentang esensi ketakwaan yang hakiki seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh syariat ini sampai kepada kita melalui para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambungan perjuangan para tabi'in, tabi'in. Maka mereka semualah yang paling berhak untuk kita doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk salawat sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala nabiyya Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجمع كلمة المؤمنين في كل بقاع الأرض. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد سوءا بأمة نبيك، اللهم من أراد سوءا بأمة نبيك في هذا البلد فرد كيدهم عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.